Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Haryasena Panduyasa dari program studi S1 Psikologi akan menjelaskan terkait pentingnya menjadi psikolog yang berkompeten dan berintegritas. Yuk kita bahas. Sebelum kita mulai, tentunya kita akan membahas terlebih dahulu bagaimana definisi psikolog dan dasar hukum dari seorang psikolog. Nah, mungkin kita bahas dulu ya dari definisinya. Psikolog adalah seorang profesional atau individu yang telah menyelesaikan pendidikan profesi psikologi sesuai dengan ketentuan dan juga perundang-undangan di negara Republik Indonesia. Pertama, memiliki kompetensi untuk memberikan layanan psikologi, bekerja berdasarkan kode etik profesi, serta bertanggung jawab kepada klien dan masyarakat. Tentunya seorang psikolog harus pandai dalam ilmu etika dan juga bagaimana aturan-aturan dalam proses layanan psikologi. Dasar hukumnya tertera pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang pendidikan layanan dari psikologi. Undang-undang ini mengatur pendidikan psikologi, registrasi, dan izin layanan psikologi, serta hak dan kewajiban antara psikolog dan klien. Psikolog yang profesional harus memiliki landasan ilmu, etika, dan menaati hukum. Psikolog yang kompeten tentunya harus menguasai 4 hal. Pertama, menguasai teori dan konsep psikologi dalam melakukan intervensi psikologi secara memadai sehingga dapat membantu klien atau pasien. Dua, memiliki keterampilan asesmen, wawancara, observasi, dan intervensi psikologi yang tepat sehingga dapat memberikan psikoterapi yang tepat untuk pasien. Ketiga, bekerja berdasarkan metode, data, dan prosedur yang sesuai dengan kaidah dan juga dasar-dasar aturan layanan psikologi. Dan keempat, memahami batas kewenangan serta harus tahu kapan harus merujuk kepada tingkat yang lebih tinggi seperti ke psikiater. Ingat, kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional, sehingga integritas perlu untuk ada dan juga hadir di setiap diri psikolog. Psikolog yang berintegritas tentunya harus menjaga kerahasiaan klien dan privasi data dari klien. Kedua, jujur, objektif, dan tidak memanipulasi hasil dari pemeriksaan, sehingga proses pengelolaan dan juga membantu klien dapat dijalankan secara efektif. Tiga, mengutamakan kesejahteraan klien di atas kepentingan pribadi. Dan keempat, menjaga relasi profesional dan mematuhi kode etik psikologi. Integritas adalah dasar kepercayaan dalam proses dan juga jalinan kasih atau relasi antara psikolog dan klien. Lalu, mengapa kompetensi sangat penting? Kenapa? Karena satu, membantu klien secara tepat dan aman dalam membantu proses pemulihan maupun dalam melakukan problem solving dari masalah yang dihadapi. Kedua, mencegah salah diagnosis atau salah interpretasi dalam proses intervensi. Tiga, meningkatkan kualitas keputusan di bidang pendidikan, kerja, dan klinis. Dan keempat, menunjukkan profesionalisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengapa integritas tidak bisa ditawar? Tentunya seorang psikolog harus berintegritas dong dalam menjaga informasi, dalam menjaga kerahasiaan, dan tentunya sehingga dapat membanggakan dan memuaskan klien. Pertama, klien datang dengan cerita pribadi dan kondisi yang rentan. Kalau misalkan psikolog tidak bisa berintegritas, jangan-jangan masalah klien justru malah bocor ke yang lain. Kedua, sekali kepercayaan dilanggar, dampaknya bisa panjang sehingga seorang psikolog harus senantiasa berintegritas, bisa menjaga kerahasiaan dan juga informasi dari klien tidak sampai bocor ke tangan yang salah. Tiga, pelanggaran etika yang sampai merugikan klien atau bahkan merugikan profesi dan masyarakat itu menjadi sesuatu yang harus senantiasa dihindari, sehingga psikolog bisa memberikan layanan yang efektif dan prima. Keempat, integritas menjaga martabat manusia
dan nama baik profesi psikologi Indonesia. Ingat, kepercayaan klien adalah sebuah amanah, sehingga psikolog harus nantiasa menjaga aturan dan menjaga dirinya supaya tidak melampaui batas. Langkah menjadi calon psikolog yang berkompeten dan juga berintegritas adalah: satu, pelajari teori dan juga praktik secara konsisten. Memahami bagaimana teori-teori yang ada di lingkungan, khususnya aturan-aturan atau regulasi yang terbaru dari undang-undang maupun Himpunan Psikolog Indonesia. Dua, mengikuti supervisi dan juga refleksi diri. Ikut pelatihan dan juga workshop adalah salah satu cara supaya senantiasa kembali meregenerasi knowledge kita, pemahaman kita, dan juga pengalaman tentunya dari orang-orang yang profesional. Ketiga, memahami serta mematuhi kode etik profesi psikolog. Keempat, menjaga objektivitas dan juga kerahasiaan klien. Dan kelima, berani merujuk jika kasus di luar keahlian kita. Tentunya kalau misalkan kliennya atau pasiennya ternyata memiliki eh, masalah yang berat, maka tidak perlu khawatir untuk merujuk ke psikiater. Dan terakhir, penutup, psikolog yang baik bukan hanya memahami manusia, tetapi juga menjaga martabat manusia dan saling memahami satu sama lain. Ingat, kompeten dalam ilmu adalah wajib, etis dalam tindakan adalah harus, dan juga dapat dipercaya dalam praktik adalah suatu kebanggaan. Mari menjadi psikolog yang membantu dengan ilmu, empati, dan integritas agar mampu memahami manusia dan memanusiakan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.